Nah dalam konteks ini saya kasih poin 100 buat Pak Prabowo itu. Kalau tinggal bagaimana ini terrealisasi dengan baik. Yang bahaya dari yang namanya state capitalism ini adalah bahaya kita terjerembab kepada model state capitalism yang dikembangkan oleh Orde Baru. Mungkin kita perlu mendengarkan penjelasan Pak Prabowo. Ya. Mestinya dalam hal-hal ini tidak sebatas pertimbangan kompetensi dan integritasnya saja. Tetapi juga zaman Orde Baru ini nggak terjadi. Dia bukan menetes ke bawah, dia menetes ke samping. Karena di sini sudah dibocor-bocorin ke elit politik. Maka tidak ada kesejahteraan yang terdistribusi. Oke, mantap. Kita bukan mantap. Ada dua abang kita langsung nih. Abang kita. Ada Abang Uco, ada Uco. Abang Ansi. Ya, dari satu dari ufuk barat, satu dari ufuk timur. Gua juga Ansi. Apa? Andi Sinulinga. Ya. Benar juga. Ada Anisnya ya. Iya. Bu, Anis dan Ansi memang agak beda, agak kalau salah keserempet bisa menyesuaikan tuh. Sesuaikan. Ansi yang Anis, Andi Sinulinga yang dukung Anis kemarin. Dan ini Ansi yang tidak dukung Anis. Iya. Inilah makanya kita kumpulkan dua abang-abang kita ini. Dan kita bicara setahun Prabowo nih. Tahun Prabowo. Bang, ini gue bacain aja lah ya. Ini editorialnya majalah Tempo minggu lalu. Memang Bang Budi ini hobi baca Tempo, Bang. Iya. Iya. Iya, memang harus dong. Enak dibaca dan perlu. Karena kita punya Bambang Harimurti di sana. Nggak enak kalau nggak depan BHM kita nggak baca Tempo. Judulnya Setahun Konsolidasi Otoritarian. Nah, dengan segala gerada geruduknya, saya bacakan sekilas saja ya. Dengan segala gerada geruduknya, Prabowo Subianto cukup berhasil mengkonsolidasikan kekuasaan melalui populisme dalam setahun pemerintahannya. Menurut Prabowo, masalah terbesar Indonesia adalah kekayaan negara yang bocor karena sistem ekonomi dan korupsi. Inilah paradoks Indonesia yang dibaca Prabowo, yaitu republik yang kaya sumber daya alam tapi negara yang miskin, masyarakatnya bodoh dan tertinggal. Untuk mencegahnya, ia punya dua solusi. Ekonomi dan politik terpimpin. Acuannya Cina di bawah Deng Xiaoping, dan menurut Prabowo kapitalisme negara ala Cina sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Itu gambaran besarnya bahwa Prabowo ingin punya kekhawatiran yang kita sudah tahu khawatirannya apa, nggak jauh berbeda dari apa yang dia katakan dari pemilu ke pemilu. Tapi solusinya adalah state capitalism. Konsolidasi otoritarian, populisme yang tersentralistik. Kurang lebih bahasa-bahasa seperti itu kita dengar lagi nih. Udah lama nggak dengar bahasa-bahasa itu, Bang. Cuman Demokrasi terpimpin. ya, ada nuansa-nuansa seperti itu. Bang Uco gimana lihatnya? Ya gini ya, kalau saya ngelihat, kalau kita lihat Indonesia ya, kita warna state capitalism itu sebenarnya tergambar dalam BUMN kita. Ini dari awal tuh. Walaupun dalam BUMN kita, dia selain menjalankan fungsi bisnis, ada public service obligasi di situ kan. Ya. Di situ. Nah, kalau kita menganggap state capitalism dalam arti seperti itu, maka ini udah berlangsung lama. Jadi bukan cerita baru lagi itu. Lalu yang kedua, kalau kita lihat pasal 33 Undang-Undang Dasar kita. Ya kan, semua kekayaan negara ini dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat kita. Nah, tinggal memang yang perlu kita kritisi adalah apakah makna state capitalism itu bisa plek-plek seperti Cina gitu. Dan itu yang saya kira agak sulit dilakukan dalam situasi kita di Indonesia ini. Tapi Abang melihat bahwa negara punya appetite atau punya atensi untuk lebih mengkonsolidasikan kekuatan dan kekuasaan ekonomi di tangan negara itu sendiri dibanding memberikan ruang kepada private sector gitu. Undang-undang dasar kita mengatakan itu. Coba lihat ya, sebagai presiden kita ini itu bukan hanya kepala negara, tapi juga kepala pemerintahan. Coba lihat Inggris misalnya, raja sekalipun. Dia tidak bisa berperan sebagai kepala pemerintahan, dia cuma kepala negara itu. Simbol aja. Simbolnya. Padahal itu kan Inggris UK itu memang propertinya kerajaan Inggris kan.
Nah itu pun berbagi kekuasaan itu. Nah kita, presiden itu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Iya benar ada parlemen. Ya, parlemen yang merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat. Tapi kan presiden menurut konstitusi kita juga itu punya kemampuan, punya kewenangan untuk membuat perpu. Nah, di situ memang kekuatan presiden sebenarnya. Nah jadi Termasuk memberikan amnesti bagi orang yang Nah, bersalah besar ini kan. sekali Iya. kekuatan jangan lupa abolisi juga, Bang. Polisi. Iya benar, oh iya juga. benar. Amnesti dan kawan abolisi, Bang Eco ya. dan kawan Bang Ansi ini kan. Nah karena penerima itu, manfaat kan. Nah karena itu kalau saya berpandangan bahwa problem kita hari ini tidak lagi membahas soal terminologi apa itu state capitalism, tapi gimana pemerintahan hari ini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo itu membawa kesejahteraan yang adil bagi semua. Kan problem kita kan itu. Ya. Nah, saya secara pribadi melihat pidato-pidato Pak Prabowo dari mulai konvensi Partai Golkar. Kalau bisa dicek lagi itu di banyak sekarang bisa dilihat di media ya. Beliau sampai hari ini masih konsisten ngomong di situ itu. Nah, Nggak berubah Bang ya. Nggak berubah. Kalau dalam konteks itu, ya ekonomi yang berkeadilan, yang sering digunakan oleh teman-teman banyak dengan problem dasar kita, yang tidak terejawantahkan semangat dari Pancasila apa yang kita namakan dengan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah kalau dilihat dari aspek itu, saya harus memberikan poin kepada pemerintahan Pak Prabowo. Apa poin itu? Ini udah ada permennya bahkan. Saya lupa nomor berapa permennya. Permen ISDM nomor 15 tahun 2025. Soal pengelolaan sumber daya yang bisa dimiliki oleh kelas menengah bawah. Oke. Oh yang kemudian koperasi dan UMKM bisa mengelola Koperasi, UMKM Tambang rakyat lah ya. bisa mengelola tambang rakyat. Yang selama ini ilegal. selama ini dikuasai oleh para pemilik modal. Tanah-tanah kita. Kalau kita lihat kemarin nih, data yang dikeluarkan resmi oleh Menteri ATR BPN, dari 55,9 juta tanah kita, ya, tanah yang dikuasai negara itu dikuasai hampir 50%-nya itu oleh 60 keluarga aja. Nah, ini persoalan-persoalan kita ini sebenarnya yang belum terpecahkan. Kalau kita lihat, nih, Bung Ansi juga pasti ngamatin itu. Awal-awal Republik ini merdeka, siapa sih orang yang kaya raya di Republik ini? Kalaupun ada yang kaya itu pedagang-pedagang biasa saja. Pedagang batik di Pekalongan misalnya. Pedagang di Sumatera Barat yang kita kenal. Bukan orang-orang Pabrik kaya rokok, raya, tidak ada konglomerat seperti sekarang ini. Nah dari mana konglomerat ini lahir? Konsesi. Penguasaan atas sumber daya yang dikuasai oleh negara. Baik itu tambang, tanah, berbentuk HGU ini dan itu. Kan itu yang membuat timpang nih. Ya. Dan negara meminjamkan itu ke mereka tuh ya. Memberikan kekuasaan kepada mereka untuk mengelolanya itu. Ya, bahkan di zaman Pak Jokowi bisa sampai dengan 90 tahun kan. Kalau kita lihat peraturan yang dibuat itu. Saya kasih lihat gini Bu ya, contoh nih. Kami misalnya di beberapa tempat di Sumatera, Aceh, Riau, Sumatera Selatan, tambang-tambang, sumur-sumur minyak yang ada di tanah rakyat, di tanah ulayat, termasuk tambang emas, itu nggak bisa dikerjakan oleh masyarakat kecil. Tapi kalau pengusaha-pengusaha besar boleh mengerjakannya. Nah hari ini sekarang semua diberesin semua nih. Dan dilegalisasi oleh pemerintah sehingga nanti mereka bisa berusaha mengelola sumur minyak yang mereka punya, nanti Pertamina sebagai off-takernya. Yang selama ini juga berjalan sebenarnya tapi ilegal. Iya, bawa tangan ini semua. Ilegal kalau dia cincai dengan beberapa oknum-oknum aparat, amanlah dia. Tapi kalau dia tidak cincai, ditangkaplah dia dengan mengatakan bahwa dia ilegal. Sekarang aparat nggak bisa macam-macam, harus melindungi. Kalau dia dilegalkan, itu kan berarti aparat penegak hukum, oknum-oknum aparat itu harus mengamankan ini kan. Ya. Nah karena itu terdistribusi kekayaan oleh mereka-mereka yang di kelas bawah itu.
Nah, sehingga tempat kita ya di Aceh misalnya, berapa kali bilang itu. Tanah-tanah yang punya sumber daya, emas, ya, batu bara. Memang sejatinya itu masyarakat bisa ikut menikmatin itu. Supaya kekayaan itu terdistribusi. Nah, dalam konteks ini saya kasih poin 100 buat Pak Prabowo itu. Kalau tinggal bagaimana ini terrealisasi dengan baik. Dan ini penting sekali menurut saya menjawab persoalan tadi itu. Dan ini nggak bisa didemokratisasikan. Itu perlu kepemimpinan yang kuat untuk menjamin itu terrealisasi. Nah, dalam konteks itu apa yang dinamakan dengan state capitalism itu baik, Make sense. masuk akal menurut saya. Ya karena kan Dalam konteks itu. Logiknya kan gimana private sector harus tumbuh, berkembang dan punya kemampuan yang sangat baik dengan kesempatan yang juga merata. Ini kan negara yang mengatur kan pendistribusiannya. Nah gitu itu yang banyak dikritisi. Kak Ansi gimana? 1 tahun Pak Prabowo. Ya kalau Nih, garis kaitan besarnya. dari tadi yang ditulis oleh Tempo dan sudah dikomentari oleh Bung Ucok. 100 juga nggak Kak Ansi? Artinya gini, kalau kita lihat kan ini kan paradigma atau perspektif ekonomi politik lah ya. Ada yang orang sebut sebagai liberalism, paling ujung mungkin neolib, bagian tengah itu orang bilang nasionalisme ekonomi atau merkantilisme, yang paling kiri itu orang bilang strukturalis atau dekat-dekat sama sosialisme begitu. Pak Prabowo pasti bukan di liberalisme atau neolib ini. Ya, dia berada di antara dua ini. Ingin mendorong state enterprise, tidak sekedar negara memainkan peran sebagai Regulator. satpam, penjaga malam, watchdog yang membuat regulasi, terus kemudian silakan orang bertarung. The winner takes all, the loser lost all. Pak Prabowo tidak seperti itu. Dia ingin berada di antara merkantilisme atau nasionalisme ekonomi ini, dan kita tahu bahwa beliau seorang nasionalis. Dan juga tadi yang disinggung oleh Bung Ucok tadi terkait dengan bagaimana keberpihakan terhadap masyarakat marginal, ya, kepada masyarakat banyak, UMKM dan seterusnya. Ini kan kalau dalam perspektif kiri, mereka ini kan boleh dibilang they have no everything. Mereka nggak punya apa-apa kan begitu. Maka negara harus berpihak kepada mereka. Maka kalau dari sisi perspektif kalau kita membaca, Pak Prabowo ada di antara dua kutub ini. Dan menurut saya memang itu cocok dengan Indonesia. Cocok dengan ekonomi Pancasila. Dan kalau kita mau baca konsep ekonominya Pak Prabowo, sebenarnya rujukannya kepada ayahandanya, begawan ekonomi, ya, Sumitro Joyo Hadinomics, ya kan begitu. Joyo Hadikusumo. Joyo Hadikusumo, ya ada nomicsnya lah di belakang. Ya, Sumitronomics jadinya, ya. Sumitronomics. Pak Prabowo menurut saya akan melakukan hal itu. Nah, cuma yang bahaya dari yang namanya state capitalism ini adalah bahaya kita terjerembab kepada model state capitalism yang dikembangkan oleh Orde Baru. Nah, waktu itu BUMN kita justru menjadi sapi perah. Menjadi sarang korupsi. Karena tidak adanya tata kelola BUMN sebagai state enterprise yang baik. Tidak ada transparansi, tidak ada akuntabilitas, ketiadaan demokrasi untuk mengontrol, ya, bagaimana perusahaan-perusahaan ini dikelola secara profesional pada saat itu. Karena apa? Karena memang Orde Baru pada saat itu bicara soal state enterprise, bicara soal bahwa negara harus kuat, tetapi di sisi lain membungkam demokratisasi. Sehingga publik tidak ikut mengontrol praktek penyelenggaraan negara dalam bidang ekonomi. Nah, hari ini kalau kita bicara kanal demokrasi hidup semua. Retorika politik ada, total politik ada, semua orang bisa bicara. Ketika menteri ataupun juga dirut BUMN bertindak salah dalam logika atau nalar publik, siapa saja bisa bicara dan ikut mengontrol hal ini. Bisa jadi dipukul rame-rame ya. kalau dulu orang katakan state capitalism, itu yang dikritik oleh, saya lupa namanya, kalau tidak salah penulis buku namanya Yoshihara Kunio. Dia nulis buku tuh namanya Ersatz Capitalism. Dia katakan
yang terjadi di Asia Tenggara, Filipina, Malaysia, Indonesia, itu adalah kapitalisme semu Asia Tenggara. Jadi seolah-olah ini mengembangkan pasar kapitalisme, tapi negara masih begitu kuat, tetapi bocornya ini juga dikorupsi oleh para aparatus negara ataupun para elit-elit politik, elit-elit negara. Maka yang waktu itu ada, itu orang bilang apa? Ya, rent seeker politician, rent seeker bureaucrats. Jadi rente itu dicuri dalam tanda petik, ya dicuri beneran oleh para penyelenggara negara. Itulah ujungnya kemudian rezim totaliter Orde Baru itu tumbang. Dan kita tahu bahwa BUMN kita waktu itu berdarah-darah. Saya yakin betul hari-hari ini Presiden Prabowo pasti punya semangat yang berbeda. Dan pasti sudah tidak mungkin akan kembali persis sama pada rezim seperti rezim totaliter pada masa itu. Tapi negara hari punya ini peran. BUMN semua tata kelolanya tuh serba transparan. Ibarat kayak ikan dalam akuarium. Siapa aja bisa mengakses informasi, ya bisa mencari informasi-informasi dari berbagai sumber dan kemudian bisa mengkritisi hal itu. Ikut memonitor perjalanan bagaimana pengelolaan hal itu. Jadi menurut saya sih tidak seseram seperti yang mungkin analisis sejumlah orang ya. Tetapi bahwa praktek penyelenggaraan ekonomi negara itu juga harus dikontrol oleh apa? Oleh demokratisasi. Ruang publik ini harus betul-betul terbuka, harus betul-betul menjadi lapangan yang rata supaya ada potensi kritisisme kepada negara, kepada direksi BUMN dan seterusnya, itu menjadi diskursus publik yang baik begitu loh. Kalau dulu kan nggak ada. Ya. Mungkin Kita tahu bahwa penyelenggara negara itu sudah sangat tertutup. Ya kan? Begitu kritis, ya diberangus. Bahkan ancamannya juga hilang. Kan begitu. Akhirnya apa? Lord Acton katakan, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Ketiadaan demokrasi membuat apa? Negara dipimpin secara ugal-ugalan, BUMN tanpa kontrol, kemudian semuanya masuk ke kantong pribadi dan juga kroni-kroni elit. Ada kan zaman Orde Baru itu ada satu teori yang namanya, itu teori terkenal banget. Trilogi pembangunan, di ujungnya tuh ada yang namanya teori trickle down effect. Trilogi pembangunan, pertama stabilitas politik. Nah ini di era Orde Baru diterjemahkan, stabilitas politik tuh harus ada harmoni, keselarasan, uniformitas. Nggak boleh ada suara kritis. Nggak boleh. Nah, kenapa stabilitas politik harus ada? Supaya damai itu terjadi, pembangunan ekonomi bisa berjalan. Tapi pembangunan yang dimaksudkan itu adalah pertumbuhan. Bangun kuenya dulu jadi besar. Diharapkan kalau kuenya sudah semakin tinggi besar, dia akan ibaratnya kayak gini nih, isi air nih. Isi air penuh, dia akan menetes ke bawah. Menetes ke bawah ini maksudnya keadilan terdistribusi secara alamiah. Inilah yang disebut trickle down effect. Zaman Orde Baru ini nggak terjadi. Dia bukan menetes ke bawah, dia menetes ke samping. Karena di sini sudah dibocor-bocorin ke elit politik. Maka tidak ada kesejahteraan yang terdistribusi. Karena nggak ada demokrasi, nggak ada Karena kebebasan, nggak tidak ada kritis. demokrasi, tidak ada akses untuk ikut menentukan kebijakan publik dan seterusnya. Jadi kalau bilang bahwa kita akan kembali ke misalnya negara totaliter atau otoriter, menurut saya hari ini sudah sangat sulit. Kansi, tapi lah. ada yang menarik juga nih Kansi. Ya. Ini dari statementnya Pak Prabowo yang baru-baru ini. Masih terkait dengan BUMN. Dia sejauh mengatakan, kalau perlu, saya mengizinkan warga negara asing untuk memimpin BUMN dalam negeri. Which is sudah terjadi kan? Which is sudah Di terjadi. Garuda beberapa. Di Garuda beberapa. Gimana Kansi melihat tindakan Pak Prabowo sejauh ini? Kan biasanya statement orang di luar sana netizen, wah kan banyak anak negeri yang udah hebat-hebat, kenapa harus cari tenaga profesional asing nih? Ya, artinya begini ya. Ini perlu juga harus dibaca secara cermat betul. Dari segi spirit atau semangat, saya yakin, percayalah bahwa Presiden Prabowo ini betul-betul merah putih lah. Kira-kira seperti itu. Karena kita lihat setidaknya slogan, berbagai pidato yang dia katakan memang arahnya ke sana. Tetapi kerap kali ini kan harus dibenturkan dengan kebijakan konkret dalam level implementasinya, Iya, kan begitu. iya, betul. Nah, mestinya ini juga menjadi catatan juga buat pemerintahan ini, buat Presiden Prabowo Subianto.
saya yakin betul hari ini banyak sekali anak negeri juga yang mampu kok begitu. Anak negeri yang mampu. Tetapi kita juga, saya secara pribadi juga tidak tahu ya, tidak tahu persis apa sih alasannya sehingga kemudian perlu ada 1-2 person yang kemudian direkrut untuk memimpin Satu perusahaan. satu perusahaan yang adalah state enterprise atau perusahaan milik negara begitu. Nah, mestinya ini karena terus terang ya hari ini kan yang namanya dalam tanda petik kerahasiaan perusahaan itu kan menjadi hal yang juga Harus dijaga lah. dijaga. Kan begitu. Dan membuka hal-hal yang sangat detil ataupun juga hal-hal yang sangat rahasia kepada pihak luar itu kan bisa dibaca sebagai ancaman terhadap negara kan begitu. Nah, mungkin kita perlu mendengarkan penjelasan Pak Prabowo. Ya. Mestinya dalam hal-hal ini tidak sebatas pertimbangan kompetensi dan integritasnya saja, tetapi juga harus ada keberpihakan bahwa anak-anak negeri ini itu punya kemampuan untuk juga mengelola negara ini. Ya, baik duduk di pemerintahan maupun juga duduk di sektor-sektor swasta yang adalah milik negara. Oke. Ya, kalau kita bicara aja kayak Jakarta aja misalnya. Jakarta aja dulu urusan air di Jakarta menguasai hajat hidup banyak orang. Dulu kan ada investor dari Prancis kan? Palija dan Aetra. Iya. Beberapa tahun lalu sudah selesai. Palija dan Aetra juga sudah. Dan hari ini 100% dikuasai oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan surplus. Dan surplus. Bahkan itu Untung menjadi ya, untung. untung. Bahkan itu menjadi perusahaan terbaik kalau tidak salah. Kedua di bawah Bank DKI. Ya kalau Bank DKI memang itu kan uang semua. Tetapi urusan pelayanan publik yang namanya PAM Jaya hari ini tuh sudah dikelola oleh anak-anak Jakarta ya dalam tanda petik ya. Anak-anak negeri sendiri dan mampu. Dan konon kabarnya sebentar lagi ini akan masuk IPO. Nah ini harus mudah-mudahan ini bisa jadi dan kemudian ini bisa menjadi role model ya Bang Ucok ya. Iya. Ya Bang Ucok kan paham nih. Soal Jakarta beliau ngerti lah pasti kan begitu Anda kan. berdua sama-sama ngerti kalau saya ganti-gantian aja. Gantian. Bang Uco ada komentar dulu sebelum kita pindah ke topik lain. Gimana Bang? Gini ya soal BUMN di direksi komisaris misalnya. Kalau disuruh pilihan 2 misalnya, mana lebih bagus orang-orang asing yang kompeten ketimbang orang-orang kita yang tak kompeten. Dan kita tahu selama ini itu diisi oleh para relawan-relawan partisan kan di BUMN kita. Nah jadi mudah-mudahan, nah saya melihat gini, mudah-mudahan dengan semua BUMN ini diorganize oleh Danantara misalnya dan membuat BUMN kita segar, ya punya sumber daya yang juga profesional, bagus. Nah kita lihat nanti. Nah kalau soal misalnya kekhawatiran Bung Ansi misalnya. Ya. Soal kerahasiaan macam-macam ya. Itu juga nggak ada jaminan orang-orang kita ini mohon maaf. Kebanyakan nih. Orang-orang kita ini juga. Ya dia juga bisa jual kemana-mana ini. Jangan-jangan lebih jago jualannya kan Bang? Loh, kan banyak juga orang kita juga dulu demi mencari kerja. Jadi tentara Belanda pun jadi harus sudah mau mereka. Nah, jadi ini, antek ya. Sampai kita percaya Dendels itu udah bayar nih sebenarnya kan, tapi kan bupati kan Aristoteles. Jadi bagi saya soal itu asing itu atau kita nggak asing? asing nggak asing, sepanjang dia punya kompetensi dan itu bisa memberikan nilai tambah terhadap BUMN kita. Itu yang nanti kita lihat. Garuda membaik nggak kira-kira gitu ya? Ya kita harus lihat itu sehingga nanti akan terjawab benar nggak bahwa tindakan ini itu mempunyai dampak yang positif. Kalau sekarang kan belum bisa kita bilang sehingga kita lebih banyak menduga-duga kan. Nah karena itu dalam era yang sangat terbuka sekarang menurut saya itu potensi sumber daya untuk mengelola badan-badan usaha milik negara kita itu bias politiknya harus kita reduksi. Oke. Politik yang saya maksud itu adalah relawan kekuatan politik partisipan gitu ya. Itu yang membuat BUMN selama ini bahkan dari zaman Orde Baru
itu tempat parkir saja untuk meletakkan orang-orang yang nanti bisa punya energi politik Iya, iya. Ya. Di elektoral. di elektoral. Jadi kan nggak semua orang bisa jadi menteri. Iya. Kan kursinya sedikit. Nah, di posisi-posisinya ditaruh pakai yang pasukan-pasukan yang akan dipergunakan nanti sebagai kekuatan politik kan. Ini buat bancaan balas budi politik lah ya Bang ya. Ini yang menurut saya harus diselesaikan oleh Pak Prabowo. Iya, tapi kita juga nggak boleh terlalu anti asing dalam konteks perbaikan BUMN dan kemajuan bangsa ini kan, karena kan banyak yang bilang Pak Prabowo tuh juga punya sentimen bukan hanya nasionalis, tapi ada yang bilang ini ultra nasionalis gitu. Iya. Soalnya Ya kan bilang gini, kita diintervensi asing, kita gini, Bu. dicawe-cawe asing. Lu ngeliatnya gimana? Ketika ini saya kasih contoh yang agak beda sedikit sama itu ya. Ketika orang-orang asing membanjiri sepak bola kita, lalu kita brand sebagai tim timnas. nasional Iya. hanya dengan selembar kertas yang dinamakan dengan naturalisasi, ya, direkognisi dengan selembar kertas, kita tepuk tangan semua. Kalau ada yang mengkritik dihantam habis-habisan Bang. Bahkan ada orang yang mencoba untuk berpikir menurut pikiran dia gitu. Kalau kayak gini bagaimana nih yang anak-anak U17, Pembinaan. U19, pembinaan segala macam. Oh ini habis ini. Padahal sebenarnya ini kan ruang diskursus yang menurut saya perlu terus Iya. dibunyikan sepanjang perdebatannya itu berkualitas. Tidak apa namanya, kalau nggak suka, kalau nggak ini maka dia akan begini, stereotype gitu Iya, ya. Tidak stereotype. Jadi orang takut untuk bersuara ya Bang, karena dibantai di digital kan, di ruang publik kan. Iya, karena kan banyak Ada suara lain banyak seperti sekali tentara-tentara yang invisible kan. Paramiliter yang juga kita, yang kita nggak tahu nih. Yang membuat orang gelisah kan kalau pegang ini kan, kalau dia dibantai kayak gitu kan dia terganggu juga kan. Hati kan masih Nggak tenang. hati kan nggak tenang juga, Tidur meskipun nggak belum nyenyak. tentu itu realitanya juga begitu. Nah, itu yang menurut saya nanti tinggal bagaimana ruang publik ini diisi dengan diskursus yang berkualitas. Oke. Nah, jadi menurut saya langkah yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini terhadap isu tadi itu, menurut saya kita beri aja kesempatan kepada beliau sambil kita lihat waktunya. Nah, saya melihat 1 tahun pertama ini dalam konteks konsolidasi ekonomi yang berkeadilan ongoing. Oke. Saya melihat itu. Ini Abang lihat niatannya lah ya, ininya ya, apa trajektorinya ya. Bukan hanya sekedar niat. Sudah ongoing. Apa tadi saya katakan ongoing? Peraturan pemerintahnya sudah ada. Oh iya, salah satu di Permen SDM ISDM-nya sudah ada, karena nanti itu terkait di Kementerian ISDM. Bahkan konsolidasi ke kabupaten dan provinsinya sedang berjalan nih. Oke. Untuk supaya gubernur di masing-masing wilayah yang punya sumber daya itu mencatatkan, membuatkan badan usahanya, apakah itu koperasi, apakah itu UMKM, atau apakah itu badan usaha milik daerah, supaya nanti diurus legalisasinya oleh Kementerian Kita ISDM. tunggu manfaatnya yang dirasakan oleh publik.